Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, senang sekali saya Agum bisa kembali menjumpai kalian semua dalam pembelajaran bimbingan konseling. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang sesuatu hal yang sangat dekat sekali dengan kita semua. Namun, saking dekatnya, ternyata ada potensi yang sangat membahayakan dari hal tersebut. Hal apakah itu? Hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait tentang gadget. Lalu apa bahayanya jika kita terlalu dekat, jika kita terlalu banyak menggunakan gadget dalam waktu yang berjam-jam dalam satu hari? Kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Mari kita lihat dalam video berikut ini. Orang yang kecanduan gadget mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sudah mengalami masalah kesehatan akibat terlalu sering menggunakan benda tersebut. Padahal, dampaknya tidak main-main. Kecanduan gadget bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan emosi, nyeri leher, sulit beraktivitas, kurang tidur, hingga penyakit tertentu. Menurut para ahli, kecanduan gadget bisa menyebabkan efek euforia yang sama dengan perilaku kecanduan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, kecanduan gadget dapat mengubah zat kimia otak yang pada akhirnya memengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Ciri-ciri kecanduan gadget. Seseorang dikatakan sudah kecanduan gadget apabila sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menggunakan gadget, seperti smartphone, tablet, laptop, atau game konsol. Istilah untuk kondisi ini adalah nomophobia atau no mobile phobia, yang berarti ketakutan untuk aktivitas sehari-hari tanpa smartphone atau gadget dalam bentuk lainnya. Kita dapat mengukur tingkat kecanduan terhadap gadget dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah Anda sering merasa tidak nyaman jika gadget tidak bersama Anda? Apakah Anda merasa keberatan atau enggan jika tidak memegang gadget meskipun hanya sebentar? Apakah Anda sering menggunakan gadget di waktu makan? Apakah Anda kerap memeriksa status atau unggahan atau postingan pada gadget di tengah malam? Apakah Anda lebih sering berinteraksi dengan gadget daripada dengan orang lain? Apakah Anda menghabiskan banyak waktu untuk membuat cuitan di media sosial, membalas status-status dan komentar di media sosial, atau mengirim pesan menggunakan gadget sebagai bentuk komunikasi Anda dengan orang lain? Apakah Anda lebih sering bermain gadget, padahal Anda tahu bahwa seharusnya Anda bisa melakukan hal lain yang lebih produktif? Dan yang terakhir, apakah Anda berkecenderungan untuk menggunakan gadget padahal sedang sibuk dengan tugas sekolah atau pekerjaan kantor? Jika jawabannya lebih banyak iya, maka Anda dapat dikatakan mengalami kecanduan gadget. Dampak kecanduan gadget. Siapapun yang kecanduan gadget dapat mengalami berbagai efek buruk, tidak peduli usia dan profesinya. Beberapa dampak yang dapat muncul akibat kecanduan gadget ialah: yang pertama adalah efek fisik. Beberapa dampak negatif pada kesehatan fisik akibat kecanduan gadget adalah: yang pertama, masalah pada mata. Karena terlalu lama menatap layar gadget, mata bisa menjadi bermasalah. Beberapa masalah pada mata yang beresiko terjadi pada pecandu gadget adalah mata lelah, mata kering, dan penglihatan terganggu. Yang kedua adalah nyeri di bagian tubuh tertentu. Orang yang sudah kecanduan gadget mungkin tidak menyadari bahwa lehernya sering tertekuk dan jari-jari tangannya tidak berhenti mengetik di layar gawainya. Hal ini membuat mereka rentan mengalami sakit leher, nyeri bahu, serta nyeri pada jari-jari dan pergelangan tangan. Yang ketiga adalah infeksi. Layar gadget adalah sarangnya jutaan kuman. Bahkan ada riset yang menyatakan bahwa kuman E. coli, penyebab diare paling banyak ditemukan pada gadget. Hal ini membuat orang yang sering bersentuhan dengan gadget lebih beresiko terkena infeksi. Yang keempat adalah kurang tidur. Pecandu gadget sering kali rela begadang hingga kualitas dan waktu tidurnya berkurang. Jika dibiarkan berkepanjangan, hal ini dapat menyebabkan gangguan tidur,
Masalah kesehatan ini bisa meningkatkan resiko terjadinya obesitas, diabetes, penyakit jantung, bahkan infertilitas. Karena kurang tidur, pecandu gadget akan sulit berkonsentrasi dan mengalami kelelahan sepanjang hari. Hal ini dapat meningkatkan resiko cedera atau kecelakaan saat bekerja atau menyetir. Berikutnya adalah efek psikologis. Tak hanya masalah fisik, kecanduan gadget juga dapat menyebabkan masalah psikologis. Di antaranya, menjadi lebih mudah marah dan panik, fear of missing out, stres, sering merasa kesepian karena berjam-jam menghabiskan waktu tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi dan gangguan kecemasan. Sulit fokus atau berkonsentrasi ketika belajar atau bekerja, masalah dalam hubungan sosial, baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau pasangan. Bijak dalam menggunakan gadget. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat diterapkan agar bisa lebih bijak dalam menggunakan gadget dan terhindar dari resiko kecanduan. Yang pertama, tidak menggunakan gadget ketika sedang berjalan, apalagi saat mengoperasikan kendaraan. Hal ini dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tepikan kendaraan dan berhentilah sejenak jika Anda merasa ada notifikasi penting. Yang kedua, atur dan batasi waktu penggunaan gadget. Misalnya, maksimal 2 atau 3 jam sehari. Jika pekerjaan mengharuskan Anda menggunakan gadget, maka cobalah cari aktivitas lain yang tidak menggunakan gadget setelah selesai bekerja. Yang ketiga, tidak menggunakan gadget ketika sedang bersama keluarga atau teman. Utamakan bentuk komunikasi secara langsung agar dapat menikmati kebersamaan dan tetap menjalin kedekatan. Yang keempat, tentukan area bebas gadget. Misalnya, tidak menggunakan gadget ketika berada di kamar mandi, dapur, atau kamar tidur. Yang kelima, ganti waktu penggunaan gadget dengan aktivitas yang lebih sehat. Misalnya, berolahraga atau membaca buku. Dan yang keenam, jangan bermain gadget ketika akan tidur. Untuk mengurangi dan mengatasi kecanduan gadget, memang diperlukan kedisiplinan. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri serta orang lain. Apabila Anda masih juga sulit terlepas dari ketergantungan gadget, terutama jika hal ini sudah menimbulkan kesulitan dalam menjalani aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, sebaiknya Anda berkonsultasi ke psikolog untuk mendapatkan bantuan. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan terkait tentang bagaimana bahayanya menggunakan gadget secara berlebihan. Mudah-mudahan kita semua dapat lebih bijak lagi dalam menggunakan gadget sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.